izin melaporkan tentang Pulau Rempang yang investasinya dari PT MEK. Ini memang 5 tahun awal investasi akan masuk lebih kurang 172 triliun yang lagi kami proses, karena saya yakin nantinya kami diberi waktu berapa bulan ini untuk menyerahkan lahan kepada PT MEK sendiri. Di situ ada 16 kampung masyarakat yang harus kami pindahkan. Jadi pertanyaan Pak Subardi tadi, kira-kira kenapa ada biaya untuk perumahan? Itulah salah satu biaya yang akan kami bangunkan rumah untuk merelokasi mereka. Tadi itu pun masih menunggu izin dari Menteri Keuangan dan Bapak Presiden untuk kami boleh memberikan ganti rugi perumahan itu sendiri. Baik, izin pimpinan. Tadi ada yang bertanya Pak Habib, Pak Kasih, Pak Nasim, banyak tentang transportasi umum di Kota Batam. Di sana ada 2, satu taksi konvensional, satu taksi online. Kalau jumlah kendaraannya sudah berlebih sebetulnya, cuma sisi pengaturannya, kalau konvensional itu ada di tingkat kepala daerah tingkat 2, kalau online di kepala daerah tingkat 1. Ini agak sulit untuk dicunkan karena operasionalnya di tingkat 2, tapi kalau yang online izinnya di provinsi tapi operasi tingkat 2. Jadi memadukan ini agak sulit, sehingga kemarin pernah terjadi keributan antara taksi konvensional dengan online sendiri. Itu yang lagi kita mau dudukkan dengan Pak Gubernur, mudah-mudahan bisa selesai Pak Bib. Sudah, tapi belum selesai kira-kira gitu. Baik. Yang kedua, pertanyaan Pak Muslim, karena beliau tidak ada, mungkin izin tidak kami jawab. Pak Subardi juga sama. Yang ketiga, yang keempat Pak Herman tentang pertumbuhan ekonomi. Makasih Pak Herman. Batam kebetulan kita bersyukur pertumbuhan ekonomi lebih baik dari nasional dan provinsi. Kita tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita 6,84%. Khusus air memang ada masalah karena tahun 2020 itu ditarik kembali kepada BP Batam, artinya sudah 25 ton dikelola oleh ATB dan sekarang kembali kepada kita. Kalau bahan baku air sepertinya tidak ada masalah, tapi seluruh jaringan yang masalah hari ini. Karena kalau kita mau ganti secara keseluruhan satu kota Batam, itu butuh 3-4 triliun. Pendapatan kita setahun hanya sekitar 100 lebih sampai 200 miliar saja. Hingga kalau memang mau diganti, kami balik kepada Komisi 6, lagi-lagi biaya lagi Pak Herman. Tapi ini dalam proses, mudah-mudahan bisa selesai. Yang kedua tentang penertiban. Batam, maaf, bukan kita puji, tapi lebih baik dari sebelumnya. Karena seluruh ROW jalan-jalan utama, ini sudah hampir semuanya bersih. Jadi sudah tidak ada rumah liar lagi. Tapi di perumahan masih ada, lagi kita coba, memang tidak bisa sekaligus. Ini salah satu menjawab tentang pengangguran tadi. Karena kalau itu kita bersihkan, pengangguran udah pasti akan meningkat. Maka kita pelan-pelan mencari tempat baru supaya nanti mereka tak jadi pengangguran. Dan seterusnya tentang rumah-rumah masyarakat, kita namakan kampung tua sebetulnya. Dan di era saya menjabat ex officio, ini sudah hampir puluhan ribu yang kita terbitkan sertifikatnya. Kita legalkan dari BP Batam memberikan rekom sehingga keluar sertifikat dan mereka hari tinggal sudah tidak liar lagi Pak Herman. Intinya sudah hampir rampung, hanya tinggal 2-3 kampung tua saja yang belum kami selesaikan. Dan terakhir kesempatannya saya minta izin melaporkan tentang Pulau Rempang yang investasinya dari PT MEK. Ini memang 5 tahun awal investasi akan masuk lebih kurang 172 triliun yang lagi kami proses, karena saya yakin nantinya kami diberi waktu berapa bulan ini untuk menyerahkan lahan kepada PT MEK sendiri. Di situ ada 16 kampung masyarakat yang harus kami pindahkan. Jadi pertanyaan Pak Subardi tadi, kira-kira kenapa ada biaya untuk perumahan? Itulah salah satu biaya yang akan kami bangunkan rumah untuk merelokasi mereka. Tadi itu pun masih menunggu izin dari Menteri Keuangan dan Bapak Presiden untuk kami boleh memberikan ganti rugi perumahan itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan Pak Subardi tadi tentang kenapa ada biaya sampai 400 miliar untuk membangun jalan. Karena Pulau Rempang ini terletak 60 kilo dari Pulau Batam, maka jalur jalan sana harus kami buka. Karena investasi awalnya 172 triliun, nanti 50 tahun ke depan akan jadi
381 triliun. Maka jalur atau trans Barelangnya harus kami bangun, maka kami butuh bantuan dari APBN sendiri. Dan tadi ada 50 miliar, kenapa ada perawatan jalan di Kota Batam? Di Komisi 6 saya laporkan bahwa di Kota Batam sudah tidak ada jalan nasional lagi. Karena seluruh jalan nasional dikembalikan kepada BP Batam, sehingga perawatan semua ada di BP Batam. Maka kami minta bantuan dari Komisi 6 supaya perawatan uangnya bisa dibantu sehingga kami tidak menambah anggaran lagi. Saya kira Pak Pimpinan, pertanyaan itu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.